saya melihat hampir 99% gereja di dunia semuanya berpendapat begitu. Kita akan dipasang chips. Padahal Roh Kudus kasih tahu sama saya tidak, nak. Tidak akan ada pemasangan chips. Ya, itu barang siapa berhikmat hendaklah dia menghitung bilangan itu. Ya, jadi itu chips itu akan terhubung dengan account kita. Nah, terus kalau begitu, bagaimana korelasinya? Nah, chips yang dimaksud itu, teman-teman, ini Mana Sorgawi. Wahyu 13 ayat 16. ya, Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. ya, diberi tanda. Ya. Nah, inilah yang diterjemahkan nanti gereja orang Kristen nanti dipasang chips. Terus Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. ya, perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Ya, ini berarti ada hubungannya dengan ekonomi atau perdagangan. Tolong dicatat baik-baik teman-teman ya. Jadi ini ada hubungan dengan ekonomi, perdagangan, dan juga berhubungan dengan perbankan. Ya, kalau namanya jualan, beli atau jual, itu pasti kaitannya dengan perbankan. Ya, jadi catat baik-baik supaya kita ini menjadi orang Kristen yang cerdas, yang pintar. Jadi jangan gampang dibodoh-bodohin ya. Apalagi ini yang khotbah-khotbah ini para pendeta. Saya tidak tahu dapat pewahyuan dari mana mereka bisa bilang pasang tanda. Nggak tahu tanda apa, mungkin tanda dari Arab sana atau dari Ethiopia mungkin mau dipasang, ngawur sekali. Ya. Jadi tidak akan ada ya. Kita terus baca ayatnya. Jadi catat ya, ini bicara tidak ada seorang pun yang dapat berjual beli selain daripada orang-orang yang memakai tanda itu yang dipasang chips itu. Menurut penjelasan dari pendeta. Ya, jadi berhubungan dengan perdagangan, karena jual beli, berhubungan juga dengan perbankan, karena transaksi uang semua lari ke bank. Ya, sekarang saja coba lihat, di China atau di negara-negara maju sudah jarang orang yang memegang uang cash. Sudah jarang. Karena apa? Karena semua elektronik. Ya. Jadi semuanya transaksi langsung. Jadi transaksi kita semua terhubung dengan perbankan. Nah, coba. Jadi nanti kalau misalnya mau dipasang chipsnya itu harus terhubung dengan perbankan. Itu loh. Chipsnya itu harus terhubung dengan perbankan. Terus kita bacainnya. Saya ulang, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Ya, tidak ada seorang pun. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya, perhatikan. Yang penting hikmat. Ya, hikmat atau kecerdasan atau kemampuan untuk menganalisa sesuatu. Ya. Bukan cuma asal ngomong. Ya, terus. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan seorang manusia. Makanya kemarin waktu bahas 66 itu angka manusia. Ya, itu angka manusia yang diambil oleh iblis karena dia menjadi manusia. Gitu. Sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak akan pernah melihat 666. Seperti yang disosialisasikan, yang disimulasikan oleh gereja-gereja. Jadi ada
plat nomor kendaraan 666. Oh, itu hati-hati di antikris, ya. Antikris, atau kalau ada baju yang lambangnya 666, oh ini produk antikris ini, jangan pakai begini. Ya, kalau kamu tidak mau pakai, kirim sama saya pakai. Ya, teman-teman ya. Jadi pintar sedikit gitu loh orang Kristen. Apa yang perlu kita takuti dan apa yang perlu kita pahami dan kita tahu, ya. Yang mana yang perlu kita hindari? Yang perlu kita hindari itu pikiran kotor, pikiran cabul, ya, kata-kata kasar. Itu yang perlu kita hindari. Ya. Semua yang kedagingan itu yang perlu dihindari. Oke, kita terus ayatnya. Dan bilangannya ialah 666. Ya, bilangannya 666. Tapi di atasnya tadi, barang siapa yang berhikmat, baiklah ia menghitung. Jelas ya, teman-teman ya. Bukan dikatakan, lihat tuh ada 666. Bukan. Dihitung. Hitung dengan hikmat Tuhan. Bukan hikmat dari sekolah di belajar matematika di sekolah. Kalau cuma begitu mah gampang sekali. Orang Kristen ini. Bukan seperti itu. Iblis itu tidak makhluk yang sangat jenius, ya. Dia kalau muncul cuma dengan kalkulasi hitungan matematika seperti yang ada di sekolah, tidak jalan programnya. Manusia juga pintar, ya. Bahkan ada manusia kalkulator, hitung kali-kalian saja bisa dalam waktu 1 menit saja bisa kali-kalian sampai berapa puluh kali itu mereka bisa. Kalau iblis muncul dengan cara seperti itu nggak laku programnya. Manusia tidak ada yang bisa dikuasai, ya. Barang siapa berhikmat, makanya kita perlu hikmat. Kalau kita memiliki hikmat Tuhan, baru kita paham apa itu 666. Baru kita paham itu di mana yang namanya metal itu, ya. Apakah kita akan dipasang atau tidak. Kita kembali ke ayat 16, kita ulangi ayat ini, ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi apa? Diberi apa? Diberi tanda. Iya, diberi tanda. Pada tangan kanannya. Ya, dan atau pada dahinya. Atau pada dahinya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang. Semua orang. Kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Iya, pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus? Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Pelan-pelan ya, saya jelaskan ya teman-teman ya. Diberi tanda pada tangannya, tanda. Ya, bukan dipasang chips. Ya, bukan dipasang chips. Memang iblis ini berusaha supaya gereja ini benar-benar tertipu dan mereka tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Diberi tanda. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berjual beli selain orang yang memakai tanda itu. Oke? Jadi tadi berhubungan dengan apa? Dengan perdagangan, dengan jual beli. Ya. Jadi chips itu akan berhubungan dengan apa? Dengan account kita di bank. Ya. Akan berhubungan dengan account kita di bank. Nah, kalau dipasang di sini bagaimana? Ya, bagaimana bisa tersambung? Itu tidak mungkin, ya. Berhubungan dengan account kita di bank, berhubungan dengan ekonomi kita, berhubungan dengan keuangan kita, berhubungan dengan transaksi kita. Nah, kalau dipasang di sini, bagaimana bisa ini darah dan daging ini?
Itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Belum lagi pengerjaannya yang seperti tadi saya sudah jelaskan di operasi. Itu tidak mungkin. Terus itu juga harus ada persetujuan pemerintah. Ya. Karena ini menyangkut kesehatan, operasi. Pasang itu harus ada persetujuan pemerintah. Dan itu juga biayanya tidak mudah kalau misalnya operasi, karena memang ada dokter yang mau kerja gratis, mereka sekolah mahal-mahal, terus operasi cuma kerjaan mereka cuma suruh operasi orang pasang chips. Terus chipsnya dibuat di mana? Dimasukkan apa di dalam chips itu? Coba analisa. Terus dimasuki di dalam darah dan daging. Ini darah ini, korek sedikit saja keluar darah ini. Nempel namanya metal, pasti metal itu langsung error. Coba kalau nggak percaya itu metal handphone kita saja kecebur ke dalam air, hitungan detik saja handphonenya langsung error itu. Ya, itu sangat tidak mungkin teman-teman. Jadi saya perlu luruskan, hati-hati ya, karena pengajaran seperti ini sudah menyebar seperti kayak darah, sudah menjiwai di dalam gereja, karena gereja akan kan akhir zaman sebentar lagi, ya, dunia ini sebentar lagi akan berakhir, dan ini akhir zaman akan segera bergulir di dalam kehidupan manusia, ya, dan gereja tidak pernah membahas apa yang benar, gereja kacau balau, ya. Karena mereka menafsirkan, menerjemahkan Alkitab itu hanya berdasarkan dari mulut ke mulut. Ya, kalau istilah jual makanan itu, makanan dijual, dipanasin lagi, kemudian dibagi lagi ke orang lain. Tidak ada pewahyuan. Jadi semua cuma berdasarkan apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta sebelumnya. Dan ini sangat berbahaya ya. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Roh kita menjadi cerdas. Jadi kita nggak gampang di ini. Ya, nggak gampang dibodohin. Saya melihat hampir 99% gereja di dunia semuanya berpendapat begitu. Kita akan dipasang chips. Padahal Roh Kudus kasih tahu sama saya, tidak, nak. Tidak akan ada pemasangan chips. Ya, itu barang siapa berhikmat, hendaklah dia menghitung bilangan itu. Ya, jadi itu chips itu akan terhubung dengan akun kita. Nah, terus kalau begitu, bagaimana korelasinya? Nah, chips yang dimaksud itu, teman-teman, ini loh chips handphone ini. Kita kan kemana-mana dengan chips handphone ini sekarang. Kita kalau nggak ada handphone, kayak tidak bisa hidup. Ya, tidak bawa anak, tidak bawa istri, tidak masalah. Tapi kalau tidak bawa handphone, dunia ini seperti runtuh separuh. Kayak jalan hidup kita kayak buntu. Ini loh alat kontrolnya iblis nanti. Jadi chips itu tidak pernah dipasang di sini, tapi dipasang di sini. Karena ini semua terhubung, kita punya perbankan, account, kita punya jumlah uang, semua terhubung ke sini. Semua mau transaksi apa, mau sekolah, mau apa, semua ada di sini semua. Pelajaran, ilmu pengetahuan, semua di sini, Om. Ya. Jadi selama ini orang tidak mengerti kenapa handphone itu berkembang dengan begitu luar biasa. IT itu begitu luar biasa. Sekarang kita mau jalan kemana-mana, kita ketergantungan dengan ini. Pakai Maps. Ya. Dari sini saja kita bisa berjalan kemana saja. Kenapa? Karena ini tuntun kita. Inilah kehidupan iblis yang diimpartasikan di dalam teknologi. Itulah metal. Inilah yang mengendalikan hidup manusia. Makanya coba lihat anak-anak sekarang itu. Dari kecil, dari umur 2 tahun, semua sudah ketergantungan dengan ini. Kalau mereka tidak punya ini, kayaknya hancur hidup, hancur dunia ini. Ya,
Anak-anak rela berkelahi dengan orang tua cuma gara-gara ini. Karena dari kecil anak-anak sudah ketergantungan dengan handphone. Tidak mudah hidup ini, ya. Makanya saya katakan sekali lagi, bertumbuhlah di dalam roh, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Jadilah orang yang cerdas, berhikmat, supaya Anda tahu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Barang siapa yang berhikmat, hendaklah dia menghitung bilangan itu. Hitung, ya. Kalau Anda tidak percaya, coba hitung di rumah. Seluruh dunia itu ini semua menggunakan komputer, ya, komputer, mesin komputer. Nah, komputer itu kalau dijumlahkan setiap huruf komputer kan di seluruh dunia tulisannya sama tuh, COMPUTER, komputer. Itu kalau dikali kali 6 kan huruf C itu huruf ketiga, 3 kali 6, terus O itu berapa? 13 kali 6. Ya, dari huruf abjad ya. Coba silakan Anda coba sendiri. Kita tidak punya waktu. Nah, terus M huruf yang keberapa? Terus kemudian kali 6. Nah, setelah dikali 6 semua jumlahkan itu. Jumlahnya itu 666. Inilah komputer. Dimasukkan semua itu di dalam sini semua. Ya, makanya dikatakan akan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, kita itu semuanya menggunakan ini semua pakai tangan kanan. Mau apa saja pakai ini, ketik ini pakai tangan kanan ini. Dahi kita mengiyakan, ini otak ini mengiyakan. Makanya kalau kita registrasi apapun itu kita harus bertumbuh dan menjadi cerdas supaya apa? Karena kalau iblis muncul ada satu ada satu content provider yang diarahkan kepada manusia, bagi siapa yang membutuhkan pertolongan silakan akses. Nah, semua manusia karena tidak mengerti, nanti semua akses itu. Karena itu bantuan yang luar biasa. Semua nanti akses. Saya kasih contoh. Siapa yang mau hadiah ketik, registrasi, syarat dan ketentuan berlaku. Dulu ada yang buka iklan jodoh, ketik Mama Lauren, ya. Siapa yang butuh jodoh, ketik ini. Itu cikal bakal semua. Karena apa? Karena semua manusia akan ketergantungan dengan handphone. Semua akan ketik. Nah, nanti satu ketika kalau iblis muncul, nanti manusia juga akan ketik karena butuh bantuan, mereka ketik. Tangan kanan ini ketik, otak menyetujui sudah. Ini sudah diberi tanda. Gereja sudah diberi tanda hidupnya. Itu semua sudah menjadi milik daripada iblis antikris. Ya. Jadi teman-teman hati-hati, karena ini penggunaan handphone ini sangat berbahaya buat kita. Makanya nanti kalau antikris sudah muncul, satu-satunya untuk kita bisa, kalau Anda sungguh-sungguh ingin berkemenangan, harus lepaskan semua yang namanya handphone. Ya, elektronik, semua yang bersentuhan, bersinggungan dengan yang namanya internet, itu harus dilepaskan. Karena apa? Karena untuk memasuki akses itu, manusia akan menghubungi itu. Kalau Anda hubungi itu, berarti tanganmu sudah tercatat, terregistrasi di sana. Ya, pikiranmu, di dahimu sudah ada tanda daripada binatang itu. Jadi tidak ada operasi ya teman-teman ya, tidak ada. Ngawur saja itu yang bilang operasi, tidak ada operasi. Tidak ada pasang chips. Ya. 666 itu sampai Tuhan Yesus datang itu tidak akan kelihatan. Sampai manusia dikubur sampai 200.000 tahun pun tidak akan muncul itu yang namanya 666. Karena itu semua itu bersifat bahasa-bahasa yang harus diterjemahkan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus berhikmat. Jangan menerjemahkan firman itu dengan akal kita. Itu sangat berbahaya buat gereja. Ya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Kalau kita mau diregistrasi, kalau kita mau dipasang itu, kita kan berarti kan harus minta persetujuan kita dulu, harus cek ini dulu, cek segala macam, baru nanti dokter operasi, pembayarannya gimana, siapa yang biayai nanti kalau dioperasi. Operasi itu kan pekerjaan yang besar itu.
apalagi pasangnya di sini. Itu tidak mungkin, teman-teman. Oke, saya pikir saya kasih kesempatan bagi teman-teman yang mau berinteraksi, silakan ya. Dan saya tidak akan menunggu lama-lama, silakan. Terus kalau Anda mau berinteraksi, jangan lupa kalau mau bicara tentang firman Tuhan harus ada ayat-ayatnya ya, supaya saya bisa jelaskan. Jadi pembicaraan kita tidak ngalor ngidul. Oke? Silakan linknya kami sudah taruh di di layar deskripsi. Ya, silakan teman-teman yang tadi sudah bergabung, silakan masuk lagi karena jaringan memang kadang-kadang tidak ini ya, tidak mulus seperti apa yang kita harapkan. Jadi silakan masuk, dan bagi Anda yang ingin memahami tentang yang selama ini mungkin sudah begitu mendarah daging di dalam gereja bahwa kita akan dipasang chips, itu semuanya itu adalah berita penyesatan. Tidak akan terjadi seperti itu ya. Jadi yang perlu kita waspada ya, kita itu roh kita harus bertumbuh. Karena kalau kita tidak bertumbuh, kita akan mudah disesatkan. Itu yang sangat berbahaya buat kita. Ya. Tidak perlu takut akan pemasangan chips, tidak ada tuh pemasangan chips, ya. Iblis tidak datang dengan cara seperti itu. Dia akan datang dengan cara yang Anda tidak ketahui, yang tidak terduga, ya. Dia muncul nanti melalui handphone ini loh, chips. Karena tangan kanan kita ini loh yang ketik-ketik nanti. Itu. Tangan kanan kita ini, dahi kita yang mengiyakan. Nanti iblis akan munculkan satu content provider, misalnya lah katakan kalau ingin mendapatkan pertolongan, ketik ABCD gitu loh. Nah, manusia langsung aja ketik karena ingin butuh bantuan, butuh pekerjaan, atau butuh uang, atau butuh kesehatan, nanti langsung mereka ketik. Karena iblis dengan cara begitu, dari sinilah, dari tangan kita ini loh, ketik ini, tangan kanan ini, kita sudah teregistrasi di sana. Ya. Otak kita mengakui bahwa kita butuh bantuan. Oke, ketik saja. Pertolongan akan datang. Ya, karena ini semua akan mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Ya. Kita tidak lihat ini kayak orang sakit kita. Tapi kalau tidak lihat Tuhan tidak apa-apa. 3 bulan pun nggak masalah. Gereja menganggap itu biasa. Tapi coba kalau nggak lihat ini. Kayak sakit jiwa semua manusia. Ngeri kan? Bagaimana racun iblis itu begitu kuat masuk melalui teknologi yang karena apa? Karena semua kebutuhan apapun yang dikerjakan manusia, semua ada di dalam sini, semua di dalam handphone. Tinggal googling melalui internet. Ya, tinggal searching apapun yang kita butuhkan. Tinggal googling, tinggal searching. Makanya manusia itu nanti semua akan dikendalikan oleh handphone. Rekening kita juga semua di sini. Ya. Transaksi tidak perlu pakai uang cash lagi, pokoknya pegang ini saja. Tinggal sudah. Makanya tadi firman Tuhan bilang, ya, kalau orang tidak pakai tanda itu tidak ada satupun yang bisa berjual beli. Nanti kalau sudah masanya itu, orang tidak akan menerima apapun karena semua sudah diregistrasi. Makanya waktu kemarin ada COVID itu, muncullah yang namanya scan barcode. Kalau tidak ada scan barcode, tidak bisa transaksi. Dari mana? Dari sini. Bukan dari tangan, dari sini, di kini, enggak. Kasihan sekali ya gereja Tuhan. Teman-teman, saya berdoa supaya kalian semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa menjadi cerdas di dalam Tuhan. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran
Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Injil Matius. Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi.
lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Sesudah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius pasal 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku,
lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mana Sorgawi.